semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatim Muhammad Rizky. Pada video kali ini merupakan video part 4 dari 16 part video yang akan kita buat hingga minggu-minggu selanjutnya. Dan untuk video 1, 2, 3 partnya sudah kita buat di minggu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tonton kembali bagaimana nantinya video ini akan mencakup pembuatan aplikasi dengan menggunakan Android Studio, yaitu membuat aplikasi mobile di Android Studio. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pertemuan dari 1, 2, 3, yaitu pada pertemuan kali ini akan membahas tentang perpindahan activity dengan menggunakan intent dan nantinya akan ada function finish yang bagaimana itu untuk menyelesaikan activity yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang penggunaan pengiriman data yang akan melakukan perpindahan data yang dimasukkan di activity sebelumnya kemudian akan dikirimkan di activity selanjutnya dengan menggunakan activity intent. Dan kemudian kita akan mempelajari tentang penggunaan stack bar, yaitu bagaimana nanti ada stack bar yang akan muncul seperti notif itu. Kemudian ada juga stack bar dengan function undo, itu bisa kembali untuk tidak melakukan, misalnya kita mengklik button, kemudian muncul notifikasi dan kita bisa undo untuk tidak jadi mengklik button tersebut. Kemudian ada juga alert dialog itu bagaimana nanti akan ketika button dipencet akan muncul alert untuk dialognya. Nanti ada pilihan yes atau no-nya. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang penggunaan set preference di akhir, yaitu bagaimana nanti kita membuat halaman registrasi dan halaman login, dan data registrasi dan login tersebut harus benar sesuai dengan yang sudah diregistrasikan, sehingga nanti pada saat login dia akan menggunakan data yang sudah diregistrasikan. Jika tidak registrasi, maka nanti tidak bisa login. Dan untuk setelah login, maka dia akan mengirimkan data ke dalam activity, yaitu data set preference yang sudah diinputkan. Dan mungkin segitu saja video kali ini, materi-materi yang akan kita bahas. Dan teman-teman selamat menonton video ini hingga selesai. Baiklah teman-teman, untuk pertama ini kita akan bagaimana mengelola manifest, yaitu kita akan memilih activity yang akan ditampilkan saat aplikasi pertama kali dimulai. Dan pada video kali ini kita akan mencoba memulai dari halaman login. Dan di sini kita sudah melihat di dalam halaman login itu terdapat intent filter dengan actionnya yaitu name Android intent dan kategorinya Android intent. Ini launcher untuk memulai launchernya yaitu menampilkan halaman pertama pada saat dimulai. Dan sebelumnya kode ini berada di dalam main activity karena main activity merupakan activity pertama yang kita buat sebelumnya di dalam sini sehingga kita pindahkan dari main activity ini kita pindahkan menjadi di dalam login activity sehingga nanti pada saat di running device kita mulai di awal dia akan memulai mengarahkannya ke halaman login activity terlebih dahulu sehingga teman-teman nantinya jika ingin bagaimana caranya eh, menentukan halaman login di awal itu kita bisa memilih dengan memilih activity di halaman intent filter ini. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana di manifest. Ini manifest ini akan menyimpan data-data halaman login, yaitu kita di sini ada halaman login, registration yang udah kita buat, ada second activity dan my activity. Jadi halaman manifest folder manifest ini merupakan kumpulan dari beberapa activity yang sudah dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman registrasi yang sudah saya buat. Di halaman registrasi ini kita lihat layoutnya dulu. Untuk halaman registrasi kita sudah membuat layoutnya yaitu ada um, create account, username, password, dan confirm password. Di sini kita sudah membuat kode-kodenya sesuai dengan halamannya, yaitu pertama ada image view, yaitu dengan halaman logonya. Kemudian ada tulisan create account, username, password, confirm password, dan register. Untuk halaman registrasi sendiri di sini, kita akan mencoba nanti activity-nya yaitu di start activity di sini. Dia nanti halamannya sebelum dari sini dia halaman login. Di halaman login ini akan mengarahkan ke halaman jika belum belum memiliki password atau username, maka dia bisa mengarahkannya ke button registrasi di sini. Nah, nanti akan ada di halaman login ini yaitu create account. Jika don't have account, maka dia akan mengarahkan ke halaman create account.
maka di halaman login ini dia akan mengirimkan start activity I. Kemudian di halaman regis, nanti kita akan mengisi username password dengan confirm password. Dan jika sudah start activity, maka akan start activity kembali ke halaman login. Dan akan ada di sini finish. Finish ini akan bertujuan untuk mengirimkan data bahwa finish sudah selesai registrasi. Sehingga saat login kembali, dia akan keluar dari aplikasi, bukan kembali ke halaman registrasi kembali. Sehingga menutup halaman registrasi ini karena sudah melakukan registrasi. Dan jika dia kembali nantinya tidak kembali ke halaman registrasi kembali. Dan mungkin itu untuk halaman registrasi. Oke, baiklah teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang snack bar. Snack bar dan alat dialog. Yaitu ada kita bisa membuat dulu button snack bar. Button snack bar 1 yang biasa saja dan snack bar yang ada fungsinya di snack bar 2. Kemudian ada button alat dialog. Dan button-button ini kita sudah buat di activity second. Kita buka activity secondnya. Di sini saya sudah buat ada 3 button yaitu ada show snack bar, ada slow alert slow snack bar 1 dan 2 dan show alert dialog. Di sini kodenya kita menggunakan button-button biasa yaitu di sini ada button pertama yaitu dengan button snack bar 1 dan yang kedua ada button snack bar 2 dan yang ketiga show alert dialog dengan warna-warnanya yang sudah ditentukan. Dan kita buat di second activity untuk kodenya. Yang pertama, kita sudah mendeklarasikan yaitu 3 button ini, yaitu ada button sidebar 1, button sidebar 2, dan button alert dialog. Dan di sini kita bisa menggunakan kodenya yaitu dalam function set on click listener, yaitu bagaimana nanti ketika button stack bar 1 ini diklik, dia akan menampilkan ke coding dalam sini, yaitu yang pertama kita membuat variabel view yaitu isinya konten, yaitu file view content dari snack bar ini. Sehingga nanti pada saat dijalankan di sini file snack bar make view halo ini snack bar, maka nanti akan muncul hal tulisan snack bar yaitu halo ini snack bar. Kemudian ada snack bar section set action undo yaitu nanti akan ada pilihan undo-nya untuk function yang pertama. Kemudian bagaimana toast jika undo diklik maka dia tombol undo diklik. Sementara untuk snack bar kedua kita bisa menggunakan function yang sudah kita deklarasikan di luar. Jadi dia hanya memanggil snack bar saja, tidak perlu membuat variabel snack bar. Bagaimana caranya? Caranya kita bikin di bawah sini yaitu private fun show snack bar dengan message yaitu tipenya string dan dia akan membuat kode ini yang sudah dalam sini dideklarasikan dalam private fun snow snack bar itu function yang akan kita gunakan sehingga pada saat penggunaan di snack bar 2 ini kita hanya perlu menggunakannya dengan set on click listener show snack bar selamat menikmati dengan nikmat. Jadi teksnya perbedaannya cukup simpel namun bedanya di sini kita setiap sekali ingin membuat snack bar maka dia cukup panjang yaitu kodenya. Jadi kita bisa mempersingkatnya dengan membuat di snack bar 2 ini itu dengan memanggil function show snack bar saja. Karena private function ini sudah kita deklarasikan di luar dari activity on click-nya. Sehingga nanti jika kita ingin membuat lagi misalnya kita hanya perlu memanggil show snack bar saja dengan mengisi kode yang akan digunakan. Cukup mudah tentunya sehingga kita setiap kali ingin menggunakan snack bar tidak perlu membuat 2 baris ini. Sehingga kita memudahkannya dalam penggunaan snack bar dengan menggunakan show snack bar saja. Selanjutnya untuk button alert dialog kita kembali mendeklarasikan alert dialog yaitu berbeda dengan snack bar yang hanya di bawah saja. Untuk alert dialog ini menampilkan nanti notifikasi alert yaitu dengan dialognya dan akan ada kita bisa membuat pilihan set positif dan negatif button yaitu yes dan no. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu kita pertama membuat button alert dialog set on click listener sehingga pada saat diklik nanti dia akan menampilkan dalam ini. Yaitu kita menggunakan function alert dialog yang sudah ada yaitu alert dialog dengan builder Android yang sudah digunakan yaitu
Pada kali ini, dengan konteks this, maka kita bisa menentukan title-nya dulu dengan set title, yaitu mau pesan makan, nanti di button ini, kemudian set message, apakah Anda yakin? Eee, jadi dia menampilkan alert, yaitu ketika button ini dipencet, dia akan menampilkan apakah mau pesan makan, kemudian apakah yakin. Jika ia yakin untuk pesan makan, maka akan membuat set positif button, yaitu yes. Jika diklik, maka dia akan menutupi. Kemudian jika no, jika dia tidak ada melakukan apa-apa. Set negatif button, yaitu teks no, maka listener nol. Sementara jika di apakah Anda yakin? Yes, maka dia nanti akan menampilkan toast, yaitu toast itu semacam notifikasi snack bar, tapi lebih kecil ya. Di tengah-tengah yaitu oke. Sehingga ini memungkinkan kita untuk membuat alert dialog di button ini. Dan button ini untuk apa saja fungsinya? Yang pertama untuk menampilkan alert ini dengan set title memesan makan apa, kemudian bisa set message dengan message-nya apakah Anda yakin. Kita juga bisa menggunakannya misalnya di tombol logout yang sudah dibuat misalnya di main activity. Pada saat button logout dipencet ini, alert dialog yaitu apakah Anda ingin keluar. Logout, pilihannya adalah logout, titelnya logout untuk keluar. Message-nya apakah Anda yakin? Yes dan no. Jika yes nanti bisa diarahkan langsung untuk dialog interface dismiss to selesai dan dia finish kembali ke halaman login. Dan mungkin itu untuk alert dialog dan fungsinya kita sudah membuat snack bar-nya dan alert dialog. Nanti kita coba di akhir bagaimana jalanan dari aplikasinya untuk show snack bar dengan function undo, yaitu dan terakhir dengan alert dialog. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mencoba mempelajari apa itu shared preference. Shared preference ini merupakan nanti adalah sebuah preference atau bagaimana nanti kita memasukkan data, kemudian dia akan menjadikan referensi untuk ditampilkan di data selanjutnya. Kita bisa membuat variabelnya yaitu dengan membuat variabel shared preference dengan get shared preference yaitu user pref. Di sini kita nanti tujuan kita akan membuat user preference ini menjadi simpanan dari nama username dan password. Dan kita bisa nantinya didaftarkannya melalui halaman registrasi di awal ini. Sehingga pada halaman registrasi ini nanti username dan password akan disimpan ke dalam shared preference. Jadi saat kita membuat create account, jika di login halaman sebelum kita belum ada account, maka dia akan membutuhkan untuk mendaftarkan akun. Jadi kita membuat username, password, dan kedua data ini akan disimpan ke dalam shared preference. Jadi cara penggunaannya teman-teman bisa membuat tadi sudah membuat variabel shared preference di sini dengan konteks mode private dan namanya user pref. Jadi teman-teman nanti jika di halaman login, main activity atau yang halaman lainnya hanya menggunakan nama yang sama, user pref seperti ini atau nama lainnya. Di sini user pref ini untuk menyimpan datanya. Jadi teman-teman nanti di login, halaman login juga perlu menampilkan yaitu user pref ini. Jika tidak, maka dia tidak akan tersimpan. Dan bagaimana cara menyimpan data yang masuk? Yaitu kita bisa membuat variabel username password dan confirm password terlebih dahulu. Kemudian pada halaman button set on click listener, kita membuat isiannya yaitu username text to string yaitu inputan dari user, B-nya untuk password juga dan jika username password ini tidak ini maka dia akan masuk ke halaman langsung menyimpan data. Jika A tidak kosong, B tidak kosong, C tidak kosong yaitu A username dan password dan confirm passwordnya udah diisi semua maka dia akan masuk ke nyimpan datanya yaitu B sama C yaitu password dan confirm password sama dan dia akan masuk untuk melanjutkan ke halaman login. Sebelumnya dia akan kita menggunakan shared preference. Apa ini shared preference? Cara penggunaannya yaitu kita bisa membuat variabel editor shared preference edit yaitu dengan membuat editor ini, maka editor put string itu akan menyimpan string, yaitu username. Seperti ini kita akan menyimpan ke dalam namanya username, yaitu variabel A. A ini merupakan username yang sudah diinputkan oleh user. Kemudian editor put string kembali untuk password, sehingga nanti di halaman login kita hanya memanggil username dan password. Dan B ini inputan dari password user. Sehingga variabel A dan B ini disimpan ke dalam set preference dengan menggunakan string ke username dan password. Kemudian jangan lupa diakhiri dengan editor apply untuk menyimpannya.
dan kita buat variabel intent untuk kembali ke halaman login activity, kemudian start activity, dan finish kembali untuk tidak mengarahkan ke halaman next jika dikembalikan dari halaman login. Dan untuk halaman login sendiri, kita sudah membuat set preference kembali, yaitu user pref. Kemudian, dalam sini kita sudah membuat username, password, dan di sini kita akan mengambil variabel set preference get to string. Jadi kita membuatnya dalam variabel username value saja, tidak perlu dengan username, karena username kita sudah memiliki yaitu inputan dari user, yaitu username dan password dimasukkan ke dalam variabel A dan B inputan dari user. Kemudian kita membuat di sini username value yaitu password value. Kedua ini merupakan preferensi yang akan digunakan untuk login. Sehingga jika di button login set on click listener, dia akan mengecek dalam if else, yaitu jika A inputan username dari user dan B inputan password dari user itu sama dengan username value, yaitu dalam set preference username dan password di dalam set preference password itu apakah sama. Jika sama dan A dan B username dan password tidak kosong, maka dia mengarahkan ke halaman untuk masuk ke halaman main activity. Dan jangan lupa di sini untuk ditambahin finish jika sudah. Dan main activity ini dia sudah masuk ke halaman utama, yaitu berhasil halamannya. Dan jika tidak, maka dia akan menampilkan show snack bar yang kita sudah pelajari tadi, yaitu muncul eh, notif snack bar yaitu username dan password salah. Karena bisa jadi value dari username password ini tidak sama dengan yang sudah disimpan di halaman registrasi sebelumnya. Maka kita bisa memastikan bahwa username password ini harus sama untuk masuk ke halaman main activity. Jika berbeda, maka dia tidak bisa. Dan di sini kita bisa menggunakan satu data saja, dan jika saat pada registrasi selanjutnya dia akan menyimpan data terakhir yang diinputkan. Itu kelemahan dari set preference. Sementara keuntungannya kita bisa menggunakan data set preference sebagai preferensi untuk menginputkan username dan password. Dan mungkin ini untuk dasar halaman login dan registrasi yang akan kita pelajari di Android Studio ini. Dan show snack bar yang sudah kita pelajari bisa digunakan untuk menampilkan notifikasi bahwa username dan password salah dengan kita sudah memasukkan function show snack bar. Dan mungkin ini kodenya. Teman-teman bisa perhatikan kembali dari pertemuan satu dan 2 bagaimana cara pembuatannya. Dan mungkin kita nanti akan coba dari halaman login dijalankan. Dan nanti jika tidak punya akun, maka dia akan account ke halaman registrasi. Kemudian dia akan masukkan username password dan confirm password. Dia akan menyimpan set preference ke halaman login activity menampilkannya. Dan halaman username nanti di sini password di sini harus menginputkan data sesuai dengan set preference yang sudah diinputkan di halaman login, maka dia login, maka dia diarahkan ke main activity, kemudian jika next, maka dia ke halaman ini, kita akan mencoba menampilkan show snack bar 2 dan alert dialog. Jadi kita akan mencobanya di emulator Android yang akan kita gunakan selanjutnya. Baiklah teman-teman, untuk menjalankan aplikasi yang sudah kita buat kode-kodenya di sebelum ini tadi, maka kita akan memulai masuki di emulatornya. Bagaimana nantinya sistem ini akan berjalan di emulator ini. Jadi kita bisa run-nya, dan run ini kita sudah menentukan activity yang ditampilkan di awal, yaitu sudah kita setting di Android Manifest tadi. Yaitu halaman yang akan muncul saat di run adalah halaman login. Kita run. Kita tunggu Gradle building runningnya. Dia mungkin agak loading. Kita tunggu. Dan nantinya akan menampilkan halaman login activity. Dan kita berhasil install sukses dalam waktu sekian. Jadi teman-teman di sini kita perlu melakukan inputan yaitu username dan password. Jika teman-teman ingin login maka harus ada username password. Jika belum ada maka dia tidak bisa. Kita contohkan di sini username misalnya Fatih. Saya belum daftar ya tadi, Fatih juga. Misalnya kita klik login, maka dia akan muncul show snack bar di sini username password salah karena kita belum mendaftarkan akun apapun, dan kita perlu mendaftarkannya di sini, yaitu jika don't have account maka create account. Kita klik create account, dia akan menampilkan halaman registrasi. Itu kita perlu mengisikan username, password, dan confirm password. Kita mencoba username misalnya kita buat Fatih.
Untuk passwordnya kita masukkan admin 123, confirm password juga admin 123, dan kita register untuk mendaftarkan akun yang kita lakukan. Dan data ini akan disimpan di set preference. Kita register, dia akan mengembalikan ke halaman username dan password. Maka kita coba masukkan Fatih dan passwordnya admin admin 123. Kita coba untuk login apakah berhasil. Ya, dia berhasil dan dia masuk ke halaman home main activity, yaitu Hai Fatih, selamat datang. Dia Fatih ini merupakan simpanan dari set preference yang kita setting, yaitu nanti nama siapapun yang akan login dia akan tampil di sini. Misalnya Hai Fatih atau Hai Anto, Hai selamat datang gitu kan. Hai Fatih. Kemudian kita bisa lihat menu. Kemudian nanti kita membuat menu, lihat di sini lihat menu atau pesan. Ini belum kita lakukan, ini bisa di pertemuan selanjutnya. Dan untuk next di sini, nah di sini akan kita mencontohkan show snack bar 1, snack bar 2 dan show alert dialog. Yang tadi kita snack bar itu, ini show snack bar 1, dia ada andonya berbeda dengan show snack bar 2, yaitu selamat menikmati dengan nikmat. Berbedanya dengan show snack bar 1 di sini ada ando, sehingga ando ini tombol ando diklik. Jadi bisa saja nanti jika kita menekan sebuah button yang penting gitu, kita oh kepencet itu. Nah, kita bisa klik undo, yaitu tidak terpakai lagi button yang kita gunakan. Dia akan matikannya dengan undo. Dan jika Sound Bar 2 ini hanya notifikasi saja. Jadi Sound Bar 2 ini lebih bagus dari Sound Bar 1 yang itu yang ada undo-nya lebih bagus sehingga bisa membatalkan pencetatan kita. Dan dia menampilkan juga bahwa tombol undo diklik. Dan untuk show alert dialog itu merupakan notifikasi alert seperti ini. Teman-teman biasa lihat ya di aplikasi kita di HP, yaitu judulnya dengan titel mau pesan makan, apakah Anda yakin? Jika no dan yes. Jika no, maka dia tidak akan jadi, dan jika yes, dia berhasil. Ini no, jika no, dia tidak ada apa-apa. Dan mau pesan makan, apakah Anda yakin? Yes. Nah, maka dia oke, muncul tos tadi yang sudah kita buat, yaitu seperti tadi, yaitu snack bar, jika Ando dia muncul tosnya, dan show alert dialog jika yes dia akan menampilkan oke siap pesan makan. Itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan jika back juga ini jika kita tadi kan kita back nih. Kita back dia kembali halaman login. Kita halaman login lagi, kita password salah bukan Fatih Fatih ya. Apa tadi? Admin 123 login. Nah, berbeda dengan tadi untuk alert dialog, kita bisa contohkan juga di halaman logout ini. Jika logout, apakah Anda yakin? Dia gitu kita logout. Nah, logout untuk keluar, apakah Anda yakin? Bisa pilih no atau yes. Jika no, maka dia tidak akan keluar karena logoutnya batal. Sementara jika logout ini, logout untuk keluar apakah Anda yakin? Yes, maka dia nanti akan keluar. Kita klik yes. Maka dia langsung keluar karena kita logout. Jika kita ingin membuka aplikasi kembali, nah, kita bisa di My App ini. Nah, masuk ke halaman login kembali. Dan mungkin kita sudah membuat halaman registrasi, halaman login, main home, main activity, home-nya, kemudian nanti ada show snack bar, show alert dialog, itu sudah kita gunakan di pertemuan kali ini, set preference yang berguna untuk halaman login. Dan mungkin pada video selanjutnya kita akan bahas materi-materi lain. Dan jika teman-teman ingin bertanya, bisa dicantumkan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Dan mungkin untuk video pertemuan part 4 kali ini cukup sekian dan jangan lupa untuk menonton video-video sebelumnya jika belum ditonton di part 1, 2, dan 3. Dan teman-teman bisa tunggu part 5 hingga part 16-nya di video selanjutnya yang mungkin akan kita upload setiap minggunya. Dan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.